Ya, jadi nggak benar kalau memang rezeki nggak bakal kemana. Kita harus ubah menjadi rezeki tidak akan datang kalau kita tidak kemana-mana. Bergeraklah, jemputlah rezekimu. Teman-teman mungkin tahu tentang Kemchik ya. Kemchik itu adalah supermarket yang premium, menjual produk-produk hebat, dan konsumennya adalah dulu itu adalah rata-rata adalah bule. Kemchik itu Kemnya itu Kemang ya. Dan itu dulu didirikan oleh seorang legenda dalam dunia bisnis. Dan saya beruntung pernah dekat dengan beliau, ya pernah datang ke rumah beliau ngobrol, pernah mendampingin beliau dalam berbagai seminar. Beliau adalah tokoh entrepreneur dan nama beliau adalah Bob Sadino. Oh, antik banget, celana dipendekin, celana dipotong gitu, dan kemudian baju juga dipotong kemana-mana ya. Dalam berbagai event yang orang bajunya benar beliau begitu, tapi antik banget. Filosofinya dalam berbisnis itu lucu tapi benar ya. Dan saya akan cerita ya berbagai hal lucu banget, dan saya berharap kita mendapatkan inspirasi. Sahabat saya Dodi Mawardi menulis buku beliau ya, dan menarik cara beliau berbisnis, tapi beliau membuktikan. Tapi orang nggak banyak tahu ya, dulu beliau itu lama di luar negeri ya, sampai akhirnya pulang karena bangkrut. Dan kemudian dia dari, kalau nggak salah dia beliau dari keluarga kaya, dan kemudian beliau bangkrut, tapi dia tidak pernah malu gitu, pernah menjadi sopir taksi gelap lagi ya. Kemudian dia mengawalin hidupnya dengan menjual telur ya di Kemang. Bawa keranjang gitu, dia di sebelah kiri jalan dan istrinya di sebelah kanan jalan. Mereka jalan ngetuk daerah Kemang, para ekspatriat menawarkan telur ayam. Yang ingin saya sampaikan kepada beliau, saya mungkin belasan kali ya satu panggung dengan beliau. Kadang-kadang kita berdua narasumber, tapi lebih banyak lagi saya moderator dan beliau narasumber. Ada satu kejadian yang menarik banget ya, yang ada seorang peserta bertanya, Om Bob, bisnis yang paling menarik atau paling menguntungkan untuk dimulai itu, yang untuk dilakukan tuh apa? Jadi sekali lagi ada seorang peserta, kan ada tanya jawab tuh, Om Bob, bisnis apa sih yang menguntungkan untuk dilakukan sekarang? Tahu nggak dia jawabnya apa? Lu tahu nggak? Dia kan lu gue gitu. Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang lu mulai sekarang, bukan lu tanya-tanyain dulu. Jadi beliau tuh ini banget tuh. Jadi bisnis yang bagus tuh yang lu mulai sekarang. Jangan lu tanya-tanyain dulu. Dan lu nanya di seminar berikutnya, lu nanya lagi, dan lu nggak pernah mulai-mulai. Jadi sekali lagi, menurut Om Bob, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai, bukan ditanya-tanyain melulu. Karena begitu ya, kita itu tidak akan pernah menang kalau kita tidak pernah bertanding. Ya, kalau kita tidak mulai, gimana kita tahu bisa bagus atau tidak sih? Gagal atau berhasil itu kita mulai. Kalau kita nggak mulai-mulai, nanya melulu, pertimbangannya banyak, ono ini ditanya, nanya ke sini, belajar ini, nggak dimulai-mulai, lama-lama umur makin tua, ya kan, keberanian makin hilang. Kan saya pernah ngomong gitu, makin tua kita kan makin hilang keberaniannya. Udah nikah, ada istri yang harus dipertimbangkan, punya anak, ada anak yang harus dipertimbangkan. Wah, makin lama kita makin penakut dan bisnisnya tidak pernah dimulai-mulai. Jadi saran dari Om Bob Sadino, mulailah sekarang. Ya, mulai aja. Bila perlu belajar sambil jalan. Tapi lebih baik lagi, memang bikin persiapan, habis itu mulai. Persiapan itu boleh, tapi jangan kelamaan. Ya, jadi teman-teman yang mendengarkan konten ini, yang masih ragu-ragu, ayo kita mulai bisnis. Ya, takut gagal, nah disitulah persoalannya. Semua orang pernah gagal. Saya gagal itu berkali-kali. Semua orang yang berhasil ini pernah gagal. Nggak ada orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Saya berani mengatakan, kalau ada orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya, jangan-jangan dia ini adalah tipe orang yang mengeset target itu
jauh dari kemampuan yang sebenarnya. Misalnya, sebenarnya dia bisa loh lompat jauh itu 5 meter. Sebenarnya dia bisa. Sehari-hari dia lakukan 5 meter. Tapi karena takut gagalnya dia ngeset target 3 meter. Berhasil nggak kira-kira? Pasti berhasil. Lompat tinggi. Dia sebenarnya bisa tuh lompat 1,6 meter. Tapi dia ngeset target 1,3. Berhasil nggak? Berhasil. Jadi jangan-jangan orang yang tidak pernah gagal itu sebenarnya orang yang tidak pernah maksimal. Orang yang tidak pernah mengeset target lebih tinggi dari kemampuannya yang sebenarnya. Apakah kamu tipe seperti itu? Ya, tolong dialog dengan diri di mana kemampuan kita. Ya, saya yang selalu mengatakan push your limit, gaspol. Karena kalau kita tidak gaspol, kalau tidak kita ngegas habis-habisan, kita tidak akan pernah tahu limit batas dari kemampuan kita yang sebenarnya. Di situ perlu keberanian. Gagal, berhasil, itu adalah konsekuensi. Ya, kalau gagal, pelajarin kenapa gagal. Ya, perbaikin. Ya, jadi sekali lagi, balik kepada apa yang kata Om Bob tadi, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai, bukan yang lu tanya-tanyain melulu dan nggak mulai-mulai. Kalau lu nggak mulai-mulai, nggak akan pernah tahu gagal atau berhasil. Dalam bertanding, kita tidak akan pernah tahu menang atau kalah sebelum pertandingan itu kita lakukan. Menang dan kalah itu hanyalah sebuah konsekuensi. Jadilah orang yang berani memulai. Saya dulu bertahun-tahun jadi motivator di sebuah perusahaan asuransi besar. Saya dulu punya kalimat tuh, saya minta, kalau kamu mau berhasil itu kamu harus berani jualan. Belajar jadi penjual yang baik itu adalah menjadi agen asuransi. Ya, tapi kalau jadi agen asuransi itu atau dalam bisnis apapun, kita kan harus bergerak. Harus keluar, harus nemuin orang. Dulu memang ada pepatah yang dalam bahasa Betawi nih, ada yang bilang gini nih, kalau rezeki mah nggak kemana-mana. Bener ya, kita sadar ya. Wah, kalau memang udah rezeki mah nggak kemana-mana. Nggak bener tuh. Harus kita balik. Kalau kita nggak kemana-mana, rezeki itu tidak akan datang. Ya, jadi nggak bener kalau memang rezeki nggak bakal kemana. Kita harus ubah menjadi rezeki tidak akan datang kalau kita tidak kemana-mana. Bergeraklah, jemputlah rezekimu. Ya, temuin orang, jualan, beraktivitas, berkegiatan, bekerja, berkreasi, bergerak. Anda tidak akan bisa hanya duduk-duduk aja dan rezeki datang, jebrum gitu. Nggak pernah ada. Oke, sekarang mari kita merubah. Ya, anggapan kalau rezeki nggak kemana-mana, ya menjadi kalau mau dapat rezeki kita harus kemana-mana. Ya, oke, be positif, salam sukses. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.